Baik, pemirsa Setia Salam TV, terima kasih masih bersama kami di Bincang hari ini. Tentunya juga masih bersama Mas Fajri, Mas. Ya. Tadi kita sudah ngobrol banyak nih, Mas, tentang spirit Bung Karno di kalangan anak muda itu seperti apa saat ini yang terjadi. Terakhir, Mas mengatakan bahwa mengutip dari Bung Karno juga bahwa setiap segala sesuatu keputusan yang akan kita buat harus berkepentingan kebersamaan. Dari beberapa artikel jurnal penelitian yang sudah mungkin banyak bisa kita lihat juga di Google yang bisa kita searching saat ini, mengatakan bahwa justru generasi saat ini itu cenderung individualis, cenderung tidak mementingkan kebersamaan, melainkan kebahagiaan secara personalnya aja. Mas setuju atau tidak dengan hal tersebut? Kemudian apakah Mas juga melihat itu sebagai kendala saat ini ketika ada agenda kebersamaan? Kita nggak bisa menafikan itu sebetulnya. Okay. Kita nggak bisa menafikan individualisme pemuda hari ini yang memang udah mulai populis lah, katakanlah. Cuman kalau kita bicara ini menjadi keresahan kita, maka kita harus berupaya untuk merubah hal tersebut. Kita harus, ya kita ini, karena kita ini kan tokoh, berkata di anak-anak daerah, kita harus mengkampanyekan bahwasanya ada gagasan besar. Kita harus punya jiwa patriotisme. Kita harus meneladani sikap atau semangat spirit Bung Karno yang punya dedikasi besar untuk bangsa Indonesia. Nah itu kita harus mulai kampanyekan. Jangan sampai kita malah ibarat kata terlena, terlarut dalam popularitas yang ada hari ini. Kita kan agent of change bahasanya. Ya kita harus menjadi agen motor penggerak perubahan terhadap kondisi yang kurang baik di Indonesia. Contohnya yaitu tadi anak-anak muda hari ini udah mulai pragmatis, bahasanya kalau kita bicara agak kasar lah ya. Kita anak muda udah lebih senang rebahan daripada bergerak. Itu menjadi inilah rahasia umum. Nah, kita harus mulai coba bangun kembali, kita kampanyekan narasi-narasi yang memang bagus, membangkitkan semangat anak muda. Kalau tadi Mas kan juga di awal mengatakan tentang upaya atau mungkin rencana yang akan Mas buat dengan tim, bahwa akan ada perubahan mungkin dari kurikulum pendidikan yang menyesuaikan dengan saat ini, sehingga nilai-nilai Pancasila, spirit-spirit zaman terdahulu, mungkin dari orang-orang terdahulu itu tidak hilang, tidak termakan oleh zaman. Tapi kan bisa dikatakan bahwa saat ini kita sedang berlomba-lomba dengan teknologi, dengan robot. Justru malah sesuatu hal yang saat ini kita kejar kan tidak memiliki rasa humanis, tidak memiliki rasa Pancasilais. Bagaimana cara kita anak muda mensiasati itu, Mas, ketika teknologi yang justru mengajarkan kita untuk seperti itu, tapi di sisi lain kita juga harus menjaga semangat itu? Mensiasati hal tersebut ya, agak susah ini pertanyaannya. Coba tetap kita belajar ya di sini kita jawab terkait hal tersebut. Menyiasati di sisi lain, kalau kita nggak menggunakan robot, kita akan ketinggalan zaman ya Mbak ya. Sisi lain, kalau kita menggunakan robot, tradisi-tradisi Indonesia ini akan mulai berkurang gitu. Nah maka dari itu kita coba menawarkan gagasan terkait digitalisasi pendidikan, tapi tidak meninggalkan tradisi Indonesia, nilai-nilai ya? Keberagaman, citizen itu kan. Nah itu, terus apa sih keunggulannya? Kita coba ini dulu Mbak, kita coba tarik dulu. Siap belum bangsa Indonesia, anak muda ini bersaing dengan robot, bersaing dengan dunia digital? Kalau memang kayak inilah bahasanya, nanti akan jadi polemik kalau memang tiba-tiba udah langsung diterapkan berkaitan dengan robot yang udah mulai ini. Itu pertanyaannya itu dulu, siap belum anak muda ini bersaing dengan hal itu? Kalau kita tarik lagi ke pernyataan Mas sebelumnya yang mengatakan bahwa nanti akan ada upaya untuk merubah atau memperbaiki kurikulum pendidikan ke lebih digitalisasi, apakah itu juga sudah siap diterapkan di Indonesia? Terlebih kan saat ini mungkin kurikulum pendidikannya juga tentang penerapan nilai-nilai Pancasila, kemudian sejarah-sejarah terdahulu masih secara kontekstual ya Mas, masih belum adanya pengembangan secara teknologi digitalnya. Apakah itu juga sudah tepat, atau mungkin memang sebetulnya kita masih akan terus bertahan secara pendidikan kontekstual, atau sebetulnya sudah bisa perlahan rubah ke digitalisasi?
Enggak, di dunia perguruan tinggi ini emang ada ya, nggak tahu ya, kalau beberapa kali di kampus saya kayaknya belum ada mata kuliah khusus yang memang fokus terhadap Pancasila, fokus terhadap keberagaman, kayaknya belum ada. Kalau maksudnya yang fokus ya paling ada MKDU. Jadi MKDU itu kayak agama, itu jadi salah satu fokus ya, yang cuma semester 1, 2, 3 tambahan, mata kuliah tambahan. Saya rasa kalau untuk perkuliahan soal kurikulum soal Pancasila dan keberagaman kayaknya belum ada ya Mbak ya. Emang ada ya? Jadi itu harus ditambahkan atau gimana Mas? Itu harusnya, ini kan gagasan kita ya. Makanya kita punya narasi, mungkin nanti bagaimana tanggapan dari pemerintah ini masih menjadi kajian kita, dan masih kita rancang bagaimana membuat silabus untuk mata kuliah tersebut. Tapi memang agak panjang prosesnya ini Mbak, perlu tim perumusnya masih lagi mengkaji hal-hal ini gitu loh. Jadi ya ini solusi ya, salah satu solusi bentuk dedikasi kita anak muda. Dan anak muda itu harus punya jangan hanya berpikir makan apa besok. Iya kan, jadi harus punya berpikir kita memberikan karya nyata untuk bangsa kita, dedikasi kita, yang melalui mungkin salah satu cara kita ini. Nah, gitu. Oke, mungkin kalau saya mungkin ngutip satu hal yang lagi viral baru-baru ini terkait ada beberapa mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan kemasyarakatan yang diusir karena berkomentar, karena mengomentari bahwa fasilitas di daerah tersebut sangat terpencil, sangat jauh, sulit untuk kendala air dan lain sebagainya. Kalau Mas melihat konteksnya mahasiswa terjun ke lapangan itu kan untuk membangun, untuk membentuk satu kegiatan yang mungkin positif bagi wilayah tersebut. Dikatakan ada fenomena dikit-dikit harus divideoin, dikit-dikit harus dikontenin. Mas melihat seperti itu bagaimana? Apakah itu sesuatu bentuk baru dari spirit, atau sebetulnya sesuatu bentuk baru dari hanya komentar aja tanpa melakukan solusi? Iya, betul. Ini menarik juga. Memang banyak ya kejadian-kejadian kayak gitu, yang jalan yang rusak, terus pokoknya kondisi desa yang kurang bagus. Itu bahasa kasarnya ini ya, no viral no justice gitu kan. Jadi kalau nggak viral nggak ada tindakan gitu kan. Itu kalau bagi aku ya, bagi aku pribadi itu salah satu bentuk digitalisasi ini ya, aksi bahasanya. Kalau dulu aksi harus turun ke lapangan, kalau sekarang aksi nggak harus turun ke lapangan, melalui media aja cukup kita kampanyekan di media-media, kita viralkan di media, itu akan merubah. Karena aksi ini kan ibarat kata, kalau kita bicara aksi Mbak, aksi ini jalan terakhir kalau memang udah nggak ada lagi cara yang bisa kita upayakan, entah melalui lobby ataupun, itu bisa jadi salah satu cara dan memang sesuai dengan kondisi kita hari ini. Itu menarik, itu bisa itu. Jadi saat ini sebetulnya mungkin anak-anak muda yang mau komplain nggak harus terjun ke lapangan, tapi bisa secara aksi digitalisasi. Ya bukan berarti aku bilang nggak relevan ya aksi ini ya. Tapi itu bisa jadi solusi untuk menghemat dan sebagainya lah, karena butuh tenaga besar kalau kita harus aksi gitu kan. Kalau misalnya mungkin Mas bisa memberikan satu gambaran aksi digitalisasi yang menurut Mas mungkin teman-teman PTNU juga melakukan hal itu dalam jalur yang baik atau mungkin tidak di keluar konteks, itu seperti apa Mas? Karena kan banyak sekali mungkin anak-anak muda saat ini yang melakukan komentar, yang melakukan komplain di media sosial berujung dengan tuntutan hukum dan lain sebagainya. Mungkin Mas bisa mengatakan bagaimana aksi digitalisasi yang baik? Ya, kalau aksi digitalisasi yang baik ya tentu satu, kita harus kaji dulu persoalan apa yang memang menjadi permasalahan kita. Kalau memang dirasa, contohlah kasih hal konkret kayak kita contohkan kita mengkritisi soal kebijakan yang ada di salah satu kementerian gitu, katakanlah. Nah biasanya gerakan-gerakan mahasiswa di media ini biasanya ya kita menggunakan tagar Mbak. Hashtag. Iya, hashtag. Itu kan kita ini di kampus kan banyak mahasiswa ya. Apalagi kita bicara aliansi dari beberapa ratus kampus. Kalau kita buat salah satu tagar aja kita viralkan di Twitter atau di mana, itu bisa di branding utama, bisa jadi trending topik gitu kan. Nah, itu salah satu bentuk komplain di media, tapi ya goalnya ada gitu loh, dan bisa dilihat oleh khalayak umum. Tapi tidak, ya tentu dengan menggunakan kajian-kajian yang sudah kita dalami gitu. Nggak asal
ini apa namanya tapi nggak ada etikanya itu kan kurang apa namanya itu nggak baik lah. Itu kan budaya kita kan ya walaupun toh kita komplain tapi kita harus tetap berbudaya, kita berbudi luhur, ada budi pekerti itu kita harus kedepankan gitu. Oke, baik. Oke Mas, sebelum kita tutup acaranya, closing statement dari Mas dulu nih. Closing statement ya. Oke, boleh lihat ke kamera? Oke, untuk ini ya terakhir saya mengajak kepada kawan-kawan semuanya di tengah apa namanya arus masyarakat yang begitu demokratis, mengajak kawan-kawan agar satu tidak mudah menelan mentah-mentah berita yang ada, agar tidak mudah untuk men-share berita-berita yang ada, berita-berita yang mungkin tidak jelas sumbernya. Terus juga kita harus tentu meneladani sikap Bung Karno, meneladani spirit Bung Karno yang punya jiwa patriot, yang punya dedikasi besar untuk bangsa Indonesia. Itu jangan pernah dilupakan dan kawan-kawan harus meneladani itu. Jadi coba sedikit kesampingkan egonya, kesampingkan individualismenya, mari sama-sama kita bangun, kita dedikasikan diri kita abdikan diri kita untuk bangsa Indonesia. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas sudah hadir di Sultan TV. Baik pemirsa setia Sultan TV, tanpa terasa sudah 30 menit lebih kita ngobrol sama Mas Fajri terkait spirit Bung Karno di lingkungan atau pada generasi milenial juga generasi Z. Tentunya kita berharap sebagai penerus bangsa, Indonesia dapat dengan baik tumbuh juga berkembang terus-menerus di tangan kita para anak muda penerus bangsa. Baik pemirsa setia Sultan TV, kami yang bertugas pada hari ini pamit mohon undur diri. Kembali lagi di Bincang Hari ini di setiap hari Senin sampai hari Jumat di YouTube Sultan TV. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.